Ya, selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ayuda Pradana. Hmm, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Ya, kebetulan saya mahasiswa Brawijaya yang mengambil program studi pariwisata dan mendapatkan tugas UAS ini. Jadi, untuk kali ini aku mau bahas tentang COVID-19 atau coronavirus. Jadi sebelumnya, jangan lupa tetap sehat, gunakan masker kemanapun kalian pergi atau dimanapun kalian berada. Kayak aku ini pakai masker tetap di dalam rumah biar nggak kena corona. Jadi sebelumnya kita kenalan sama virus corona dulu. Virus corona. Coronavirus itu apa? Jadi coronavirus itu adalah sebuah virus yang menyerang bagian pernapasan manusia yang pada akhirnya itu akan memberikan dampak kesulitan bernafas. Jadi mirip kayak pneumonia dia dampak akhirnya itu, dan juga bikin kekebalan tubuh itu menurun. Akhirnya ya seperti yang kita tahu, banyak yang mati gara-gara virus corona ini. Virus corona ini muncul di Wuhan sekitar Januari akhir kayaknya. Terus baru masuk ke Indonesia Februari akhir. Dampaknya pun juga ya lumayan gede gitu loh. Sampai ekonomi itu hampir berhenti, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi, nggak bisa jalan-jalan, disuruh di rumah aja, hashtag di rumah aja. Ini agak merepotkan sih menurutku, soalnya kita jadi nggak bisa kemana-mana. Kali ini aku mau bahas tentang perencanaan kita sebagai pelaku bisnis itu survive lebih baik kita gimana sih, kayak gitu. Jadi apa rencana yang bisa kita lakukan gitu. Kalau menurut aku pribadi, kalau aku ini adalah seorang pemegang bisnis yang bergerak di bidang pariwisata, untuk menanggulangi COVID ini sebenarnya cukup susah gitu loh. Soalnya kenapa? Seperti kita tahu, untuk mencegah penyebaran virus ini, kita diharuskan untuk melakukan social distancing, bahkan physical distancing. Jadi kita itu tidak boleh bertemu dengan orang-orang dahulu, terus tidak boleh untuk bergerombol dengan banyak orang. Itu kan cukup merepotkan dalam bidang pariwisata, di mana di pariwisata itu kebanyakan kita bakal bertemu banyak orang, dan kita membutuhkan banyak orang itu untuk membuat suatu destinasi wisata menjadi ramai gitu loh. Kalau kemudian apa ya yang bakal aku lakuin gitu, misalnya kalau aku itu sebagai pelaku bisnis di bidang pariwisata ini. Menurutku sih gini, melihat kebijakan pemerintah kemarin, kayak ada kebijakan beberapa wilayah di Indonesia itu diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian diberlakukan lockdown di beberapa negara, kayak kita tahu Italia, terus Cina itu kan sudah sempat lockdown, sekarang udah enggak. Nah, kalau di Indonesia ini, sebelum PSBB itu ada pun di beberapa wilayah di Indonesia, orang-orang udah mulai takut sama coronavirus ini. Akhirnya orang-orang lebih mengurung diri. Emang itu langkah pertama yang benar sih, kita mengarantina diri untuk selama 14 hari. Tapi setelah 14 hari itu, kalau kita memang ternyata nggak positif corona atau kita itu ternyata sehat, itu lebih baik kita tetap beraktivitas gitu loh, kalau aku melihatnya. Karena terutama untuk orang-orang yang imunnya sehat, kayak orang-orang muda kayak aku, terus beberapa orang lain yang di sana, pekerja-pekerja yang muda kan rata-rata kan mereka masih di usia produktif tuh, 45, dan rata-rata masih belum sakit-sakitan lah, belum punya penyakit yang serius gitu yang bisa
misalnya mereka itu kena COVID akhirnya mereka mati, enggak gitu, mereka masih bisa sembuh gitu, peluang sembuh mereka lebih tinggi. Jadi kalau menurutku sebagai pelaku bisnis bidang pariwisata itu lebih baik bakal membuat minat dari wisatawan itu, terutama wisatawan domestik ya, kita kejar wisatawan domestik karena Kemenparekraf sempat ngomong bahwa mereka akan menggencarkan pariwisata domestik dulu. Soalnya takutnya orang-orang mancanegara itu bakal membawa virus COVID ke Indonesia ini, maka akan memperparah gitu. Jadi lebih didahulukan pariwisata domestik dulu. Makanya kan sempat kemarin itu ada diskon untuk berbagai penerbangan domestik dan kawan-kawannya. Jadi kita sebagai pelaku bisnis itu lebih baik kita gimana caranya memberi motivasi atau merangsang para wisatawan ini untuk mereka itu memiliki keinginan untuk berwisata. Apalagi kita lihat sampai hari ini sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 18 bulan 5 2020 itu orang-orang rata-rata pasti bosen di rumah aja gitu. Nah, kita harus menggunakan momen kebosanannya orang-orang ini untuk pada akhirnya mereka itu setelah COVID ini selesai mereka pengen jalan-jalan gitu. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan peluang itu. Kita beri mereka travel tiket, kita beri mereka paket-paket wisata. Dan aku percaya bahwa setelah COVID ini selesai, orang-orang pun pasti bakal pengen banget jalan-jalan lagi kayak dulu. Soalnya ya seperti kita tahu gitu loh, manusia itu kan makhluk sosial. Kita juga butuh ketemu orang-orang lagi, kita perlu bersenang-senang lagi kayak dahulu kala gitu. Terus langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk sementara ini survive ya paling enggak kita mungkin bisa alih fungsi. Misalnya kita sebelumnya itu adalah pelaku bisnis paket wisata travel gitu ya, kita bisa alih fungsi jadi lebih ke wisata juga, cuman bagaimana caranya kita itu bikin wisata itu tidak berbahaya gitu. Misalnya kita buka paket wisata, kita tetap berwisata ke suatu tempat, misalnya anggap aja ke Gunung Bromo, misalnya mereka buka ya, anggap aja ke Bromo, kita tetap buka paket wisata itu, cuman orang yang kita bawa itu harus kita tes apakah mereka itu bebas COVID atau enggak, minimal lah rapid test gitu. Terus kita pun juga harus memastikan tempat wisatanya itu bebas COVID atau enggak. Misalnya Bromo itu sendiri udah bebas COVID, kalau misalnya udah bebas COVID kita bisa bikin liburan di sana dengan membawa orang yang sehat pula, dan kita sendiri juga harus sehat. Dengan begitu kita bisa tetap berjalan gitu, meskipun sedikit-sedikit paling enggak tetap berjalan. Jadi pariwisata di tempat destinasi wisata itu tidak terganggu, tidak lumpuh juga. Kita sebagai pelaku bisnis pariwisata masih bisa survive dengan sedikitnya, paling nggak ada lah orang-orang yang mau. Terus orang-orang itu juga yang menyewa jasa kita itu juga pada akhirnya seneng gitu, mereka bisa jalan-jalan lagi gitu kan di masa COVID ini. Jadi menurutku ini kayak win-win solution gitu untuk berbagai pihak gitu. Yang penting harus tetap sehat, mereka semua harus sehat gitu. Terus langkah berikutnya mungkin misalnya kita sebelumnya adalah travel agent, itu bisa kita alihkan untuk sementara. Kita bisa jadi, kalau travel agent kan pasti sering gitu kan jalan-jalan kemana, kita mungkin pernah ke Bromo, ke Tumpak Sewu, atau ke Gunung Ijen. Nah di situ kita kan pasti punya beberapa stok foto atau beberapa stok footage video tentang hal itu. Nah kita bisa alihkan fungsi, misalnya kita sebelumnya travel agent, kita bisa jadi content creator. Jadi kita berdayakan Instagram paket wisata kita yang sebelumnya itu paket wisata pasti kan punya base follower, itu kita kasih konten-konten tentang Gunung Bromo, tentang Gunung Ijen, tentang tempat-tempat yang kita pernah datangi sebelumnya. Nah ini setidaknya akan membantu langkah pertama yang tadi aku sebutkan itu kan tentang merangsang wisatawan untuk kembali berwisata. Nah
dari konten-konten ini kan orang-orang sekarang udah seneng banget tuh sama media sosial kayak Instagram, YouTube dan kawan-kawannya. Mereka kan pasti apalagi bosen gini kan pasti mantengin itu terus kan. Kalau misalnya ada konten-konten kayak gini, mereka tahu beberapa info tentang tempat wisata ini bisa menjadi hal yang menarik buat mereka, dan kita pasti dapat pendapatan lah dari situ. Misalnya dari ads-nya, dari iklan-iklan yang mereka masukin dari Instagram itu sendiri atau dari YouTube itu sendiri gitu loh. Selain kita mempromosikan tempat wisata, kita promosi travel kita juga, menambah base follower, terus merangsang minatnya wisatawan untuk kembali berwisata. Ini juga menjadi pendapatan untuk kita. Jadi ini adalah solusi yang bisa dilakukan gitu loh, kalau kita itu pelaku bisnis di bidang pariwisata. Terus gimana untuk pelaku bisnis lainnya, misalnya kayak UMKM dan kawan-kawan yang bergerak di tempat wisata kayak usaha souvenir dan kawan-kawan. Nah ini nih yang agak repot. Soalnya kenapa? Pariwisata itu menurut beberapa artikel yang aku baca itu mereka digerakkan oleh sektor UMKM malahan. Jadi kayak souvenir, terus travel dan kawan-kawan itu lebih di bawah. Sedangkan perusahaan gede-gede yang anggapannya Traveloka dan kawan-kawannya itu dampaknya nggak terlalu besar gitu loh. Mereka hanya sebagai penyedia atau sebagai perantara gitu aja. Tapi sedangkan kayak hotel ataupun guest house yang ada di tempat wisata itu mereka dikelola oleh sektor-sektor kecil, oleh orang-orang yang tidak terlalu berpengaruh lah anggapannya. Ini yang agak repot, soalnya mereka menggantungkan hidupnya itu dengan pariwisata gitu. Terus apa yang bisa mereka lakukan setidaknya? Kalau menurutku ya mungkin bisa menerapkan 3 langkah yang tadi aku kasih itu. Jadi merangsang minat wisatawan, terus kita bikin pariwisata bebas COVID, kemudian kita menjadi content creator. Mungkin bisa mengaplikasikan itu, tapi kan tidak semua orang punya akses untuk ketiga hal ini kan. Jadi dengan usaha souvenir mereka mungkin bisa alih usaha untuk sementara gitu, atau menutup usahanya untuk sementara lalu jual souvenir secara online. Kalau aku lihatnya gitu. Makanya kenapa mungkin orang-orang itu bakal kangen karena mereka pernah ke Bali, terus mereka sekarang nggak bisa jalan-jalan ke Bali padahal udah waktunya liburan kan. Akhirnya mereka berpikir, mana ya aku kira-kira bisa ingat-ingat Bali itu gimana caranya. Dengan adanya souvenir ini biar bisa membantu gitu. Mereka jual souvenir Bali, gantungan kunci atau apa, itu bisa digunakan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif lah ya Pak Gu bilang yang bisa dilakukan selain 3 langkah yang ada di atas tadi. Sekian sih, cukup aja soalnya buat pembahasan tentang rencana di era COVID ini. Untuk pembahasan terakhir, menurutku pribadi kita nggak bisa terus-terusan tetap stay at home kayak gini, soalnya kasihan juga buat rakyat kecil dan UMKM yang di luar sana yang mereka menggantungkan kehidupannya itu dalam keseharian mereka jadi lebih susah daripada biasanya. Jadi kalau menurutku sih, meskipun COVID ini tetap ada, kita kalau bisa jangan panik dan jangan terlalu takut sama COVID. Kita kalau bisa tetap aktivitas kayak biasa, terutama untuk yang sehat-sehat loh ya. Kalau yang orang tua yang udah punya penyakit ya jangan dipaksa gitu. Kalau dipaksa ya ntar mati gitu kan. Yang sehat-sehat aja, tetap beraktivitas kayak biasa. Kita gerakkan lagi laju ekonomi Indonesia ini biar nggak bener-bener lumpuh. Kasihan juga pemerintah dikritik bolak-balik, tapi menurutku sih mereka sendiri juga bingung untuk penanganan COVID ini gimana lebih baiknya. Kalau kemarin sih aku baca kabar itu ada katanya Jokowi perintahkan kita buat kembali ke aktivitas normal, terutama yang 45 tahun ke bawah, dimana orang-orang itu masih mungkin produktif dan masih fit lah anggapannya. Lagi pula umur di bawah 45 itu lebih mudah untuk sehat kembali gitu setelah kena COVID.
Jadi menurutku sih kita kembali aktivitas kayak biasa aja, stay safe, yang penting tetap waspada, gunakan masker, jangan lupa hidup sehat, cuci tangan setiap hari, setiap keluar kemanapun, balik ke rumah cuci tangan, jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur. Jadi gitu aja. Jadi cukup sekian dari aku, Aida Pradana, tentang langkah-langkah untuk sebagai pelaku bisnis di bidang pariwisata ini biar selamat ya di era COVID itu. Mungkin bisa dicoba diterapkan kalau hanya ada yang lihat video ini. Dan terima kasih sudah melihat.